kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi gini ya, kalau lihat pagar laut ini sudah berjalan sebelum pemerintahan Prabowo. Tentunya beberapa indikasi-indikasi yang kita lihat banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Contoh, setelah ditelusuri pagar bambu tersebut semuanya ilegal. Dibuktikan dengan setelah adanya survei ke lapangan, baik dari Menteri ATR sendiri maupun dari pemerintah setempat, pemerintah DKI maupun pemerintah pusat. Akhirnya disimpulkan bahwa terindikasi adanya pemalsuan 263, 264, 266, ada juga penipuan penggelapan, dan juga di sini suap juga, dan juga terkena juga tindak pidana pencucian uang. Juga bisa dikenakan juga tindak pidana korupsi karena menyangkut kepada pejabat negara yang mengeluarkan akte tanah tersebut. Nah, kita lihat bahwa Menteri ATR dengan tegas mencabut, kurang lebih sudah dicabut 50 SHGB karena tidak sesuai dengan RUTRW. Nah, jadi saya bingung tuh kenapa selama ini perjalanan ini tidak diketahui, sekarang baru terbongkar. Ada apa di balik ini? Berapa negara yang dirugikan akibat daripada ini? Nah, sekarang kita lihat di Pulau Projo tuh ya, itu bahkan dibuatkan perorangan dibuat itu ke tanahnya itu seolah-olah memiliki, padahal enggak. Bahkan itu daerah laut setempat. Dan yang perlu diteliti oleh pemerintah DKI untuk memaksimalkan bahwa penggunaan PIK 2 ini banyak penyimpangan dan penyelewengan. Jadi saya rasa suatu langkah yang baik, jangan setengah-setengah. Termasuk kepolisian daerah Metro Jaya juga ambil langkah-langkah itu. Ini kan banyak sudah penipuan penggelapan di sini. Segera diambil langkah-langkah yang taktis. Bila penting, yang menggandeng, kalau bila penting gandeng KPK, gandeng Kejaksaan Agung, bersama-sama secara simultan turun untuk melakukan tindak pembersihan terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Dan ternyata beberapa pejabat setempat di Tangerang sana sudah dicopot oleh Menteri ATR, dan dicopot semua. Saya rasa setelah dicopot mereka itu akan dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Nah, inilah indikasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat, bekerja sama dengan siapa, berkolaborasi dengan siapa. Yang pasti di sini adalah korporasi yang pengemplangan uang negara dengan mengandalkan tanah yang ada di sana, kemudian abrasi laut ya. Maka di pagar laut itu apakah kepentingan suatu ketika mau ditimbun jadi daratan, saya juga nggak ngerti. Yang tentunya nanti akan terjadi reklamasi. Jika semuanya akan berjalan secara ilegal. Dan saya harapkan jangan ada yang terjadi di daerah Tangerang saja, daerah Bekasi, kemudian di luar daripada Pulau Jawa juga ada terjadi itu. Jadi sudah mulai diteliti. Siapa sih aktor intelektual di belakang ini? Kalau kita lihat seperti Aguan disinggung-singgung di situ ya. Nah, dia kan pembeli. Kemudian bekerja sama dengan siapa dia? Kan ada 3 konsorsium tuh. Nah, mereka ini berkolaborasi dengan pejabat setempat atau pejabat DKI atau pejabat pemerintah pusat yang di ATR sana. Ini yang kira-kira perlu ditelusuri. Ini harus bekerja sama antar penegak hukum. Saya berharap kepolisian, kejaksaan maupun dari KPK melakukan penelusuran tentang hal ini. Indikasi itu ada-ada saja. Kemungkinannya ya ada-ada saja. Tinggal tergantung penelusuran daripada pejabat setempat, aparat penegak hukum. Contohnya mengangkat daripada pasir laut kita dari Indonesia, lari ke Singapura, atau lari ke Penang, atau lari ke Malaysia. Ini legal atau ilegal? Ada nggak kerjasama dengan pemerintah setempat ataupun di pulau, di tempat yang terdekat daripada daerah tersebut? Nah, ini merupakan pendobrak awal langkah-langkah untuk melakukan langkah tindak lanjut untuk menuntaskan pokok permasalahan ini, sehingga tindak penyuapan, tindak pidana korupsi, pengemplangan uang negara, kemudian penggelapan daripada uang negara ini betul-betul bisa dikikis semuanya. Ini kan tergantung kepada oknum pelaku, apakah dia merasa memiliki negara atau memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini tergantung paling mental, spiritual daripada yang bersangkutan.
apapun yang kita lakukan, keputusan ataupun aturan perundang-undangan yang mengatur, menghalangi ataupun yang membentengi permasalahan ini, kalau secara oknum itu menyalahgunakan kewenangannya, tetap aja terjadi. Untuk itu kita minta betul-betul aparat penegak hukum yang tegas, jangan tebang pilih. Pemerintah daerah juga tegas. Kalau memang sudah ada penyimpangan tuh harus dilakukan tindakan-tindakan komprehensif. Sebenarnya kalau menurut saya sudah mulai curiga pada saat dulu reklamasi yang dilakukan oleh zamannya Pak Anies Baswedan. Ini sudah ada bibit-bibit indikasi ini, tapi belum terbongkar. Nah, zaman Prabowo ini baru terbongkar. Terbongkar semua dipisah-pisah. Nah, saya harapkan dengan Pandora awal ini merupakan langkah yang baik untuk mengikis habis semuanya. Bukan hanya di daerah Tenggara, Tangerang saja. Bekasi, mungkin di pulau-pulau yang ada di Indonesia yang juga terjadi seperti itu, dipagar-pagari di daerah lautnya untuk mengambil keuntungan daripada pemerintah setempat ataupun oknum pejabat setempat. Saya juga nggak tahu di mana benang merahnya. Nah, tinggal titik Pandoranya tanya aja pada pejabat pemerintah yang lama, korelasinya di mana. Jadi kalau memang mengikis habis itu harus dari titik awal, dari hulunya, baru sampai ke hilir. Nah, saya tidak mengatakan Pak Anies seperti itu, tidak, tapi di zamannya itu sudah terjadi bibit itu. Kan sudah terjadi tuh pagi ini tentang masalah reklamasi, masalah pemagaran laut, itu terjadi. Kan di zaman gubernurnya beliau ini. Nah, sekarang tinggal ditanya aja, sesuai nggak apa yang dilakukan itu dengan RUT/RW? Apa yang sudah terjadi di daerah pesisir pantai, Tangerang, Bekasi, sampai ke ujung pulau itu. Ditelusuri saja. Nah, sekarang jangan saja kebakaran jenggot semua, aparat penegak hukum buat kebakaran jenggot. Turun instansi terkait, kenapa dulu enggak, kenapa baru sekarang ini. Nah, kalau gini-gini terus, ya kapan selesainya? Kasihan rakyat setempat yang harus digusur, bayangkan loh. Nilai jual daripada mereka tuh jauh di bawah standar. Dan harga nilai jualnya tuh 10 sampai 20 kali lipat. Kan kasihan rakyatnya. Ini pernah nggak terpikirkan oleh tengkulak ini, oknum ini, memperkaya diri dengan menghancurkan legitimasi rakyat yang terbangun. Ini saya harapkan bahwa keadilan tuh jangan hanya berada di tengah-tengah sampai ke atas, tapi keadilan itu justru dilihat ke bawah. Kalau istilahnya dikatakan jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum ya. Semuanya oknum siapapun dari pelataran tingkat pusat sampai daerah yang terlibat sikat harus dibersihkan. Nggak ada ini ya. Nggak ada yang ngaling-ngaling, nggak usah mikir-mikir siapapun yang terlibat, dari aparat mana, aparat penegak hukum kah, aparat pemerintah setempat kah, pemerintah daerah kah, termasuk dari ATR itu sendiri dari pemerintah pusat. Ngerti atau tidak pokok permasalahan? Kok sampai terjadi bancaan ini? Itu kan kasat mata kelihatan tuh pagar laut itu sampai 50 km mil dalam sana, jauh sekali. Kan kelihatan itu dari udara aja kelihatan kok. Benar. Kok selama ini kan diam aja, kenapa? Pada saat mau didekati, para penegak hukum itu sudah mulai ramai atau menjaga itu. Nah, sekarang bagaimana? Kok mulai ikut mencabuti sekarang ya? Berarti ada indikasi. Ya, tanda kutip lah. Itu saya nggak mau ngomong karena kan itu perlu pembuktian. Nggak boleh kita berandai-andai dan menjustis. Itulah kira-kira. Jadi saya berharap bahwa mau negara kita ini maju, harus keadilan itu betul-betul dilakukan supaya baik. Jangan hanya menghantam orang kalangan bawah, tapi kalangan atas tenang-tenang saja. Bahkan memperkaya diri keluarganya dan sebagainya. Sudah banyak yang terjadi kan, contoh tambang timah, Medan dan lain sebagainya. Ini kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Di mana keadilan terhadap rakyat? Apakah itu yang dikatakan di dalam Pancasila? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi keadilan bagi seluruh